pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan dengan narasumber yang tengah berada di pusat pemberitaan. Saya Arya Sinulinga, inilah iTalk. Sebagai salah satu partai besar yang berperan penting dalam perjalanan politik di Indonesia, Partai Golkar telah mengalami metamorfosis. Berawal dari sebagai kereta kencana untuk memuluskan tahta sang penguasa, menjadi sebuah partai yang memiliki peranan dalam demokrasi pada era reformasi. Transformasi yang cepat itu telah membawa eksistensi Partai Golkar hingga saat ini. Tapi, eksistensi sebagai partai yang demokratis mulai terkikis. Persyaratan calon ketua umum harus memberikan uang mahar senilai 20 miliar rupiah membuat bias. Meskipun telah diturunkan menjadi 1 miliar rupiah, tapi banyak yang menilai perhelatan akbar Partai Golkar dinodai oleh politik uang. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi pun melarang panitia Munaslup menarik iuran tersebut. Akibatnya, perspektif publik terhadap Partai Golkar sebagai institusi yang bermartabat mulai runtuh. Pertanyaannya, akankah berpengaruh pada masa depan Partai Golkar? Ya, dalam waktu dekat ini, salah satu partai terbesar di Indonesia akan melaksanakan suatu musyawarah nasional besar. Dan ini adalah partai yang sudah eksis sejak Orde Baru, mengalami metamorfosis dalam perjalanan politik di Indonesia, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Partai Golkar, mulai sebagai partai penguasa pada masa Orde Baru, dan juga bagaimana sebuah partai yang akhirnya mengikuti sebuah perubahan-perubahan dan akhirnya tetap eksis di dalam mengikuti perkembangan zaman. Dan partai ini adalah partai yang sangat berpengalaman dalam sebuah proses demokrasi, dan kita tahu bagaimana banyak kader-kadernya itu masuk dalam semua partai-partai yang ada, juga yang baru, baik yang terbaru saat ini maupun yang sedang berkembang saat ini adalah orang-orang yang banyak berkembang di Partai Golkar. Dan kita saat ini sudah mulai bertemu dengan salah seorang tokohnya dan merupakan Ketua Panitia Munaslup Golkar, Bang Tio Sambuaga. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Arya. Bang, kira-kira siapa yang menang, Bang, bakal nanti untuk Munaslup Golkar ini? Wah, kita belum tahu. Itu akan ditentukan pada saat Munaslup diselenggarakan tanggal 15 sampai 17 Mei akan datang. Ya, sekarang ini sedang kesempatan untuk para bakal calon ketua umum itu untuk berkampanye, bersosialisasi, dan biarlah pemegang hak suara yang terbanyak itu dari daerah-daerah, dari kabupaten kota, pengurus kabupaten kota, pengurus provinsi yang akan menentukan. Ya. Nah, dan kemarin memang ada isu mengenai harus bayar 1 miliar. Ini kan menjadi isu yang cukup kuat, walaupun sebenarnya hampir di semua organisasi, bahkan ada di satu organisasi alumni itu harus bayar 140 juta itu untuk daftar. Ini kok ada diributkan? Bagaimana, Bang? Jadi sekaligus saya koreksi intro tadi itu yang mengatakan mahar, kemudian mengatakan yaitu setoran 1 miliar. Ya, itu agak telat, karena memang sudah terjadi perubahan seperti yang Bung Arya sebutkan tadi. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan Golkar, termasuk Golkar tidak menjadikan 1M itu sebagai syarat pendaftaran, tetapi lebih merupakan sumbangan sukarela. Oleh itulah sebabnya yang menyumbang itu 6 orang calon, yang menyumbang 2, tetapi karena ini telah dirubah, ya berdasarkan masukan-masukan termasuk dari masyarakat, terubah itu bukan merupakan syarat pendaftaran, tetapi sebagai sumbangan sukarela untuk bergotong royong kita melaksanakan Munaslup ini, sehingga itu tadi 6 orang yang menyumbang, 2 orang tidak menyumbang, tetapi seluruhnya lolos menjadi 8 bakal calon ketua. Bakal calon, Bang, ya. Nanti prosesnya dia akan kembali kepada berapa minimal untuk menjadi calon tuh? Nanti sampai Munas terselenggara itu bakal calon yang 8 sekarang ini tetap mereka merupakan bakal calon ketua umum, dan sekarang ini mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita bakal calon ketua umum ini sedang mengikuti proses sosialisasi dan kampanye yang dilakukan di 3 zona. Sudah dimulai sejak kemarin tanggal 9 dan 10 di Medan untuk zona Sumatera, tanggal 11 besok lusa
Mei ini akan dilaksanakan di Surabaya untuk seluruh zona Jawa dan Bali, dan kemudian pada tanggal 13 Mei itu di Bali. Nah, pemilihan itu, tahapan pemilihan itu akan dilaksanakan pada sesudah Munas dibuka. Munaslup dibuka itu tanggal 15. Sebelumnya tahapan sosialisasi kampanye ini akan diikuti dengan verifikasi, kemudian ya termasuk komisi etik yang komite etik yang sudah ada ya akan berfungsi meriksa dan mengawasi. Nah, masuk Munas tanggal 15, disitulah ditetapkan bahwa kita memang sudah ada di dalam rancangan tata tertib bahwa yang akan menjadi calon adalah yang didukung oleh 30% suara. Pemegang suara 30%. Kalau gitu kemungkinan cuma 3 calon dong nanti. Ya, kemungkinan 3 calon. Bisa juga kemungkinan 2 calon. Bisa saja. Bisa paling banyak 3 ya. Calon. Paling banyak 3. Nah, di acuan rancangan tata tertib yang sudah juga disiapkan oleh steering committee juga ditetapkan bahwa hanya ada, kalau katakanlah, kalau tidak ada satu caketum pun, bakal calon ketum yang tidak memperoleh 30%, tidak ada yang memperoleh 30%, maka itu pemilihan diulang lagi, dicapai. Karena syaratnya didukungkan 30% dari calon. Kemudian versi kedua atau alternatif yang lain, opsi yang lain, kalau calon itu ada yang memperoleh 50% lebih, itu langsung otomatis. Belum. Tetapi ada calon lain yang memperoleh 30%, jadi tetap 2 calon. Bukan otomatis ya? Bukan otomatis. Kecuali kalau ada calon yang lolos 30% dan hanya dia yang lolos 30%. Itu otomatis. Jadi nggak perlu 50, itu otomatis ya. Jadi hanya satu calon yang dapat 30% lebih, 30, 40. Dari 8 ini Bang, kira-kira yang lain tidak ada. 3 yang bakal kuat nih Abang lihat? Jadi semua sekarang ini mempunyai potensi yang besar. Ya, saya bisa mengatakan bahwa 8 calon ini secara pribadi saya kenal baik sebagai kader-kader yang sudah teruji di Partai Golkar, ya sudah melalui jenjang kepengurusan, sudah menunjukkan pengabdiannya, PDLT yang kita sebut juga prestasinya dedikasi, loyalitas tidak tercela, ini semuanya, dan kader-kader terbaik Golkar. Nah, sekarang kan tetapi akan dipilih kan cuma satu yang jadi ketua umum. Nah, kita mengharapkan supaya sudah tentu saudara-saudara kita pemilik suara ini akan cerdas dan memilih yang terbaik akan menjadi ketua umum. Nah, jadi Bang, tapi ada yang mengatakan bahwa ini kan kampanye ini hanya basa-basi aja katanya. Karena sebenarnya sudah masing-masing calon itu udah punya orang-orang yang udah mereka atur juga sejak awal gitu. Gimana tuh? Ya, itu juga bagian dari kampanye, bahwa dulu sebelum kampanye resmi diadakan bahwa sudah ada yang berkomunikasi, ya itu kan juga bagian dari kampanye kan, bahwa dia memang sebagai kader Golkar sudah tentu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dia untuk membangun komunikasi yang baik. Meskipun dia umpamanya tidak menjadi calon ketua umum, tetapi dia membangun. Melihat ini Bang, apakah ada ini Bang? Apakah ada? Oh, ini adalah calon yang dulu didukung oleh Agung Laksono, ini adalah didukung oleh Bang Ical, atau gimana? Apakah ada seperti itu? Kalau menurut saya sudah tidak ada. Sekarang ini malah ya sejak Munaslup ini ya memang dirancang dan akhirnya sekarang dilaksanakan, itu sudah mencair, ya itu konsekuensi daripada kita sudah rekonsiliasi. Dan itu rekonsiliasi ini bukan cuma datang di bibir saja, dalam kenyataan memang sudah dari hati ya. Karena apa? Karena panggilan dan karena sesuatu motivasi yang kuat bahwa ini saatnya bagi Golkar untuk merebut kembali momentum untuk bangkit. Apakah ini karena ada deal dengan pemerintah, Bang?
bahwa ya ini Golkar nggak akan diganggu lagi bila Bang Ical mundur, ada ketua dicari baru dan sebagainya? Enggak, sama sekali enggak. Kita dalam mempersiapkan Munaslup ini sudah tentu sebagai partai politik kita berkomunikasi dengan siapa saja, membangun hubungan dengan siapa saja, dengan sahabat-sahabat partai politik yang lain, dengan potensi masyarakat lain, dengan pers, dengan pemerintah, ya namanya kita bermasyarakat, apalagi sebagai kehidupan partai politik. Sudah tentu barangkali ada masukan, ada pikiran dari teman-teman semua ini, termasuk pemerintah, tetapi di dalam menentukan pelaksanaan Munaslup, termasuk persiapan tidak ada deal-deal, tidak ada deal supaya ini saja, umpamanya Pak Ical nggak usah maju atau Pak Agung nggak maju, itu datang dari keinginan dan motivasi yang kuat dari beliau-beliau ini. Justru inilah yang mendorong, mempercepat terjadinya rekonsiliasi. Dan mereka bapak-bapak ini terpanggil karena ingin melihat supaya Golkar ini betul lebih maju lagi ke depan, lebih terkonsolidasi, membina kaderisasi yang lebih baik, dan oleh karena itu jadi. Nah, kalau tadi kembali kepada apakah calon-calon ini akan merupakan mencerminkan kubu-kubu yang bersaing selama ini, saya katakan tidak, malah ada di antara beberapa calon, mungkin hampir semua calon ini yang pendukungnya itu datang dari berbagai yang dulu dikenal sebagai kubu-kubu yang berbeda, datang dari berbagai beragam. Dan Golkar juga ya, saya kira semua teman-teman pengurus, kader dan pimpinan, termasuk caketum ini belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk selama 1,5 tahun ini gimana kita disuruh. Jadi ini Bang, nggak ada deal bahwa Luhut akan masuk sebagai apakah jadi calon ketua pembina dan sebagainya. Tapi Bang, kita akan jawab setelah ini. Pemirsa, akan kembali lagi setelah yang satu ini.